bagaimana? Ya, silakan Mas Oning. Ya, saya pikir tadi, makasih ya Mas ya. Saya pikir tadi penjelasannya Mas Mamang sudah tepat sekali. Mungkin saya menambahkan atau memperkuat apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Mamang. Memang seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Mamang bahwa memang untuk menafsirkan pemikiran Nietzsche tentang Tuhan sudah mati itu memang tidak bisa ditafsirkan secara tekstual, tapi memang perlu kita melihat makna di belakang itu kan. Nah, memang ketika Nietzsche mengatakan bahwa Tuhan sudah mati, memang bukan Tuhannya yang mati kan, tapi memang dibutuhkan pemahaman kita terkait dengan manusialah yang membunuh Tuhan dengan tindakan-tindakan dan juga perilakunya dia yang bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Tuhan. Itulah yang dimaksud oleh Nietzsche bahwa Tuhan sudah mati. Lalu saya tambahkan lagi terkait dengan pemahaman terkait dengan kita kehendak untuk berkuasa yang dijelaskan oleh Nietzsche itu memang saya pikir itu sangat tepat dengan kondisi kekinian ya. Karena saya merasa bahwa dalam lingkungan sosial kita itu sebetulnya kita memang berlomba untuk berkuasa gitu tuh. Itu sangat kelihatan sekali. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Mamang bahwa kita semacam bersaing dalam dunia sosial ini. Minimal dalam lingkup keluarga ataupun lingkup tetangga kita atau lingkungan terdekat kita itu kita saling bersaing di situ. Nah, dalam persaingan itu yang dijelaskan oleh Nietzsche itu sangat tepat sekali. Lalu mungkin yang saya tambahkan lagi itu Mas terkait dengan pemahaman Nietzsche atau pemikiran-pemikiran Nietzsche dengan kondisi kekinian kita di Indonesia. Saya pikir itu penting sekali untuk menghancurkan semacam sikap fanatik kita terkait dengan hal-hal yang seringkali terjadi di Indonesia. Saya melihatnya itu menurut saya pentingnya agama itu atau Tuhan itu bukan kita meninggalkan agama atau meninggalkan Tuhan, tapi pentingnya kita melampaui itu. Melampaui dalam artian bahwa kita bukan meninggalkan identitas agama kita, tapi kita melampaui untuk kita tidak terjebak dalam penjara agama atau pemikiran-pemikiran agama itu. Jadi pada titik itulah yang mungkin saya berpikir nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Nietzsche bahwa agama jangan sampai mengkotak-kotakan kita, membatasi kita, atau memenjarakan kita. Dibutuhkan kebebasan di situ kan. Nah, saya melihatnya kondisi kita hari ini di Indonesia itu semacam begini. Ada pengerusakan gereja dan di situ saya kelompok orang menghancurkan salib kan. Nah, contohnya salib. Salib itu kan salib itu kan bukan Tuhan begitu tuh. Itu kan dibuat dari semen atau dibuat dari kayu aja kan. Kalau kita hancurkan salib itu, ya, Tuhan tidak ikut mati kan? Ya, Tuhan kan tidak ikut mati. Nggak masalah, itu kan cuman simbol aja kan. Mungkin yang kita minta mungkin ya cukup ganti kayunya atau beli ganti semennya dan sebagainya. Saya pikir hal-hal semacam itu mesti mampu kita lampaui. Kalau kita nggak mampu melampaui itu, ya kalau kita nggak mampu melampaui itu, kita kemana-mana pun, orang bangun masjid, orang bangun gereja atau bangun wihara dan sebagainya, kayak semacam kita bertemu dengan neraka di mana-mana itu. Nah, saya pikir pentingnya untuk kita melampaui hal-hal semacam itu, memang pentingnya pemikiran Nietzsche dan juga pemikiran yang salah satu tokoh itu Slavoj Žižek. Saya pikir pemikiran-pemikirannya sangat tepat. Dia juga mengikuti pemikiran Nietzsche dan pada pemikiran-pemikirannya mereka itu mereka menghancurkan nilai-nilai yang ada atau menghancurkan membuat tidak ada makna tunggal di situ. Jadi kayak semacam kayak kita melihat bahwa yang cantik itu yang kulitnya berwarna putih dan sebagainya. Padahal putih itu kan warna saja, dia sama kayak kuning, kayak merah, kayak hijau dan sebagainya. Nggak ada makna yang paling baik di situ sebetulnya. Nah begitu. Dan pemikiran-pemikiran mereka ini menghancurkan nilai-nilai semacam itu dan saya pikir itu sangat tepat sekali. Mungkin itu yang ingin saya tambahkan. Iya, konsep nihilisme itu yang dimaksud seperti nilai-nilai yang barusan itu ya, salah satu contoh sederhananya ya Ning ya. Nah, misalnya orang kebanyakan menganggap cantik itu putih gitu ya. Tapi pada bangsa tertentu kan cantik itu hitam gitu ya. Jadi nilai itu tergantung kita sendiri yang menciptakan, begitu ya Ning ya. Begitu ya, tepat Mas Mamang. Lalu ditambah lagi dengan bahkan hari ini sudah banyak